sebuah pertanyaan yang datang kepada Uncle, ya. Uncle, apa pendapat Uncle tentang Ratu Entok yang baru-baru ini viral mengenai apa yang dia lakukan di depan media sosial yang memegang gambar yang menunjukkan simbol dari Kristen, ya. Kemudian dia mengatakan sesuatu hal seperti cukur rambutmu, jangan seperti perempuan, kemudian bla bla dan banyak sekali lagi, ya. Nah, sebelum saya tanggapi, perkenalkan saya Uncle Mandil. Saya adalah orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman Uncle Mandil, iman oleh karena Yesus Kristus firman-Nya, ya, yang telah Uncle dengar, Uncle lihat, Uncle baca, dan timbul iman dalam diri saya. Sejak kapan? Bukan sejak hari ini saja, tetapi mulai dari saya berusia 4 tahun sampai hari ini, puji Tuhan. Dan saya rindu dalam perjalanan hidup saya juga terus tetap Uncle ini belajar untuk mengenal apa yang menjadi kehendak-Nya. Caranya bagaimana, Uncle? Caranya ya melalui Alkitab, firman Tuhan, dan melalui apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya menanggapi apa yang terjadi pada video viral tentang Ratu Entok. Yang pertama, ketika saya telah melihat cuplikan video dari Ratu Entok, yang pertama adalah saya kasihan. Tidak ada unsur lain dalam hati saya kecuali saya melihat kasihan. Kenapa saya merasa kasihan? Bukan saya secara manusia yang kasihan melihat Ratu Entok, bukan. Tapi firman Tuhan yang Uncle baca, yang Uncle dengar, yang Uncle lihat, dan yang melekat dalam diri Uncle, yang mengisi hati Uncle. Itulah yang membuat saya memandang Ratu Entok kasihan, saya rasa. Ratu Entok ini adalah seorang manusia, hakikatnya adalah manusia. Dia walaupun saat ini belum percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia telah mendengar, dia telah tahu tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu, dia dengar, walaupun belum timbul iman dari dirinya, ya, tetapi dia adalah seorang manusia hakikatnya yang sama seperti saya, membutuhkan yang namanya kasih Tuhan. Dan saya memandangnya pertama sekali melihat video itu adalah kasihan, dan saya menangis melihat pribadi ini. Gitu. Saya menangis bukan karena rasa manusia saya, tidak, tetapi karena firman Tuhan yang ada dalam hidup saya, yang memandang saya, yang menggugah sisi iman saya, bahwa ini adalah jiwa pribadi yang benar-benar rindu, sebenarnya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tapi waktu saat ini memang belum terjadi dalam kehidupan pribadi ini, Ratu Entok ini. Dan saya tetap berdoa bagi Ratu Entok, ya. Kiranya Ratu Entok boleh membuka pintu hatinya untuk tidak mengeraskan hati terhadap apa yang dia tahu tentang Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang dia dengar tentang Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak mengeraskan hati, tapi membuka hati. Yang kedua, ketika saya mendengar, melihat video tersebut dari Ratu Entok, walaupun kata-katanya itu adalah ungkapan dari sisi manusianya yang telah berdosa, karena kita semua telah berdosa, telah
kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, terangnya bersinar atas hidup kita oleh Yesus Kristus. Dan ketika saya membaca, mendengar, maka yang timbul dari apa yang saya dengar, apa yang saya lihat mengenai pribadi ini adalah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Mengapa saya mengatakan dia tidak tahu apa yang dia lakukan? Sebenarnya di balik dari semua ini adalah iblis. Iblis yang telah memperalat dia. Iblis yang telah memakai dia untuk mengeluarkan kata-kata. Iblis yang mempengaruhi kehendaknya dia, pilihannya dia. Dan Ratu Entok adalah sekali lagi seorang pribadi, hakikatnya yang adalah manusia. Itu membutuhkan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus melalui kita orang-orang percaya. Dan saya memandangnya ini bahwa di balik apa yang dilakukan oleh Ratu Entok adalah iblis, roh-roh jahat yang mempengaruhi sehingga dia tidak mampu untuk membuat satu keputusan untuk datang kepada Yesus Kristus. Jadi saya sangat kasihan. Yang ketiga, ketika Ratu Entok mengatakan hal-hal yang mungkin bagi orang-orang Kristen, saudara-saudaraku lainnya, merasa tersakiti, sebenarnya ini juga yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Markus pasal 13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini Yesus mengatakan, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena nama Yesus Kristus. Oleh karena firman Kristus. Oleh karena imanmu di dalam Yesus Kristus. Dibenci. Kalau saya lihat dibenci dalam teks Yunaninya, saya akan lihat akar katanya apa. Arti kata dari membenci, dibenci dalam teks Yunaninya itu dituliskan dengan bahasa misiomenoi, ya, yang kata dasarnya adalah miseo. Miseo ini kalau saya perhatikan, lihat ada 3 arti yang diberikan. Yang pertama, kurang mencintai. Yang kedua, kurang menghargai. Yang ketiga adalah benci. Nah, jadi kata miseo yang dalam bahasa Yunaninya artinya kurang mencintai, kurang menghargai, dan benci. Jadi yang dilakukan di dalam miseo ini adalah adanya satu sikap, tindakan yang kurang menghargai. Ya, kurang menghargai. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara kita ini, Ratu Entok, dia kurang menghargai apa yang melekat pada diri orang Kristen. Ya, agama Kristen, orang-orang Kristen. Jadi adanya kurang menghargai. Jadi prinsip utama dari misio ini adalah oleh karena kurangnya menghargai sesuatu, makanya dia memilih kepada
yang lain. Kalau kita lihat latar belakang dari saudara kita Ratu Entok, bukanlah orang Kristen ya. Jadi ini yang saya mau tekankan di dalam kehidupan kita melalui video saya ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Ratu Entok ini adalah kurang menghargai berdasarkan firman Tuhan ya, kurang menghargai. Kita kembali ke diri kita. Ini satu teguran juga bagi kita orang-orang yang mengaku Kristen, percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita seharusnya juga merefleksi diri kita. Apakah kita kurang menghargai Tuhan Yesus Kristus? Apa tidak? Ini engkau yang menjawab. Tanyakan pada dirimu. Karena Tuhan Yesus, firman-Nya itu mengoreksi hati saya dan saudara. Jangan kita melihat selumbar di mata orang lain, tetapi tidak melihat balok di mata kita. Jadi ini juga sebagai teguran, ingatan dari firman Kristus bagi saya dan saudara. Bahwa apakah engkau yang mengaku Kristen, orang-orang percaya, apakah engkau juga melakukan miseo kepada Tuhan Yesus apa tidak? Jawab sendiri dalam hatimu. Ya. Puji Tuhan, melalui apa yang terjadi pada Ratu Entok, ini membuat satu teguran juga secara langsung bagi orang-orang yang mengaku Kristen, bagi orang-orang yang mengaku percaya. Kita mengoreksi hati kita. Apakah miseo, yang artinya kurang menghargai, kurang mencintai, apakah itu juga kita lakukan dalam kehidupan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus? Banyak orang yang meninggalkan Yesus karena apa? Miseo tadi. Dia kurang mencintai Yesus. Makanya Yesus memberikan satu peringatan juga. Ya, kalau engkau mengikut aku dan engkau tidak membenci bla 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 bla, engkau tidak layak mengikut aku, kata Yesus. Tidak layak. Makanya kita koreksi diri kita. Jangan biarkan kita melihat selumbar di mata orang, tapi balok yang tebal itu enggak kita lihat pada diri kita. Kemudian hal yang keempat yang saya tanggapi, yang ada ketika saya menonton video itu dan yang timbul dalam hati saya adalah hukum. Hukum yang ada di bangsa kita, Indonesia, itu sebelum ada hukum di bangsa ini, sudah ada hukum dulu. Hukum yang pertama yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada siapa? Manusia pertama, yaitu Adam. Dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-17. Sebuah hukum, jangan kau makan. Ya, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi manusia yang telah diciptakan, yang dijadikan oleh Tuhan Allah, itu secara otomatis ketika diembuskan nafas hidup, sudah ada kebebasan untuk memilih, atau dengan bahasa kerennya free will, bebas untuk memilih. Jadi hukum yang tadinya satu hukum kemudian nanti dikembangkan di dalam kitab hukum, dalam Musa, hukum Taurat, 10 hukum. Dan juga itu juga dikembangkan menjadi 613 mitzvot atau hukum perintah ya dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Dan itu juga yang akan menjadi dasar oleh bangsa-bangsa lain. Dan secara khusus Indonesia adanya banyak hukum. Hukum ini, hukum ini, hukum ini, hukum ini.
Dan sifat utama dari hukum itu adalah mendisiplinkan. Mendisiplinkan. Bukan untuk menghukum, tetapi mendisiplinkan. Jadi kalau kita memandang hukum itu mengerikan, berarti ada yang salah dalam hati kita. Seharusnya kita memandang bahwa bukan yang mengerikan itu adalah hukum, tidak. Tetapi engkau harus memandang bagaimana hubunganmu dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah. Kalau hubunganmu dengan Tuhan Allah, dengan firman, itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, maka hukum tidak akan mengerikan bagimu. Karena tidak akan mungkin engkau melanggar hukum jikalau engkau mempunyai hubungan yang indah, harmonis dengan pencipta Tuhan Yesus Kristus namanya. Kalau engkau tidak mempunyai hubungan dari hatimu, maka apapun, hukum apapun itu mengerikan bagimu. Dan engkau akan melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Makanya bukan hukum yang mengerikan, tetapi hati yang tidak terkonek, yang tidak melekat, yang tidak punya hubungan yang indah dengan firman-Nya Yesus Kristus, maka itulah yang mengerikan sekali. Karena ketidak ada hubungan, hati yang tidak konek melekat pada Yesus Kristus, itu membuat engkau melakukan pelanggaran demi pelanggaran, dimulai dari keinginanmu. Jadi pesan hari ini buat kita semua melalui video saya ini adalah, koreksilah hatimu. Apakah engkau punya hubungan yang indah dengan firman-Nya atau tidak? Dengan Yesus Kristus atau tidak? Kalau engkau tidak mempunyai hubungan, tidak membangun hubungan itu, maka hukum mengerikan bagimu, dan hukum sifatnya adalah mendisiplinkan. Waspadalah, waspadalah. Ini dari saya. Tuhan Yesus memberkati.